Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan daripada ta'lim kajian kitab syarah daripada Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kita awali dulu dengan membaca Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ayyuhal banun wal banat, para santri banin maupun banat pesantren Al-Quran Darul Inqilabi yang mungkin menyaksikan siaran langsung kajian online pada pagi hari ini, yang sejatinya ini adalah pengajian di pondok kita, di pondok pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, dan akhirnya kita pun melaksanakan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini secara online. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian, mudah-mudahan ini tidak mengurangi daripada semangat kita, terutama para santri, tidak mengurangi semangatnya untuk menuntut ilmu. Dan kepada yang lain yang menyaksikan kajian ini, mudah-mudahan juga mendapatkan manfaatnya. Wabil khusus juga tentunya kepada Abah yang membacakan pada pagi hari ini. Baik, kita mulai, yakni di halaman 64 ya, 64. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Matlabun fi ta'atil qalbi. Pembahasan yang akan datang ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah ketaatan hati. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang maksiat hati, maka yang akan datang ini akan membahas tentang ketaatan hati. Jadi amal kita itu ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahir ada yang berupa daripada maksiat, juga ada yang berupa daripada taat. Demikian juga batin, hati. Ada zahir, ada amal zahirnya, ada apa? Demikian juga batin maksudnya. Jadi batin itu ada amal maksiat, ada amal taat. Amal maksiat yang sudah dibicarakan seperti riya, sum'ah, kemudian sombong, takabur, kemudian dendam, iri dengki, dan seterusnya yang sudah dibicarakan. Nah, saat ini membicarakan tentang ketaatan hati. Wa min alamati ta'atil qalbi umurun. Dan di antara daripada tanda-tanda ketaatan hati itu bisa dilihat daripada umurun, beberapa perkara. Wahia, yaitu al-imanu billahi, yakni iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa arkanul imani arba'atun, maka rukun iman itu ada 4. Ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la sani lahu, alimun la jahla ma'ahu, qadirun la ajza ma'ahu, adilun la jawra ma'ahu. Nah, kata pengarang ini kitab bahwasanya rukun iman itu 4.
Yang pertama, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahidun. Allah itu esa, Allah itu satu, la sani lahu, tidak dua baginya. Nah, ini yang utama untuk kita imani dan kita yakini. Jangan sampai ada ragu-ragu dalam masalah ini. Ragu-ragu dalam masalah ini akhirnya membawa kepada kekufuran begitu. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alimun la jahla ma'ahu. Allah itu alim, tidak jahil bersamanya. Maha mengetahui. Kemudian qadirun, Allah itu qadir. La ajaza ma'ahu, tidak lemah bersamanya. Adilun la jawra ma'ahu, dan Allah itu adil, tidak zalim bersamanya. Nah, jadi Allah itu adil. Justru kitalah kadang-kadang yang menzalim diri kita sendiri. Allah tidak zalim. Allah itu adil. Nah, inilah rukun daripada iman. Jadi harus yakin bahwasanya Allah itu satu, kemudian Allah itu alim, qadir, dan adil. Nah, kemudian tentunya pada sifat-sifat 20 lainnya yang biasa dipelajari di pondok-pondok pesantren tentang sifat 20 ya. Yang mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsih, dan seterusnya sampai mutakalliman. Jadi sifat 20. Selanjutnya wal yaqinu, dan yakin. Nah, selanjutnya adalah yakin. Di antara alamat ketaatan hati itu adalah yakin. Bi an ya'taqida bi qalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khaliyan minasyukuki ma'an nutuki bisyahadataini. Nah, yang kedua adalah yakin bi an ya'taqida, dengan bahwa dia mengiktikadkan, dia meyakinkan bi qalbihi, di hatinya, yakin di dalam hatinya. Dia mengiktikadkan di dalam hatinya dinal islami, akan agama Islam. Nah, i'tiqad di sini i'tiqadan jaziman khalian, i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang mantap, khalian yang kosong, yang sunyi, yang kosong, minasyukuki, daripada keraguan-raguan. Nah, jadi jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam hati. Ma'an nutqi bisyahadatain, bersama menuturkan dengan 2 kalimat syahadat. Dituturkan 2 kalimat syahadat, lalu dia meyakini bahwa Islam itulah agama yang benar. Wa hazihi haqiqatul mu'minil mahkum bi imanihi wa najatihi minal khuludi finnari. Wa hazihi haqiqatul mu'min. Nah, inilah hakikat iman yang al-mahkumi bi imanih, yang dihukumi dengan imannya, wa najatihi minal khuludi finnari, dan keselamatan daripada kekal daripada neraka. Inilah hakikat iman yang sebenarnya, yaitu mengiktikadkan Islam itulah agama yang benar, kemudian kosong daripada keraguan-raguan, sunyi daripada keraguan-raguan. Tidak ada ragu sedikit pun terhadap Islam dan ajarannya. Kalau masih ragu-ragu dengan ajaran Islam, nah ini juga bermasalah juga ini, ya nah. Harus dibersihkan daripada keraguan-raguan itu tadi. Jadi sehingga kita betul-betul bahwa Islam itulah agama yang benar, Islam itulah rahmatan lil alamin. Syariatnya itu akan membawa kepada kemaslahatan baik dunia apalagi akhirat. Ini harus kita yakini begitu. Nah, selanjutnya wal ikhlasu ikhlas. Selanjutnya adalah wal ikhlasu ikhlas. Bi an tahurat hawasuhu az-zahirah wal batinah minal akhlaqiz zamimah. Nah, selanjutnya adalah ikhlas bi an tahurat hawasuhu, dengan bahwa bersih daripada anggotanya az-zahiratu wal batinatu, anggotanya yang zahir maupun yang batin, minal akhlaqiz zamimah, daripada akhlak-akhlak yang terpuji, yang tercela,
minal akhlaqiz zamimah, daripada akhlak yang az-zamimah, akhlak yang tercela. Jadi harus bersih anggota kita zahir batin dari akhlak yang tercela. Wa hadza huwal muradu, inilah yang dimaksud biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina yauman zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa ikhlas karena Allah 40 hari, maka akan muncul, maka akan nampak sumber-sumber hikmah daripada hatinya atas lisannya. Jadi kalau orang itu ikhlas, maka perkataannya itu akan mengeluarkan hikmah yang yang muncul daripada hatinya. Jadi oleh karena itu, maka kita berusaha untuk mengikhlaskan daripada segala amal-amal kita. Kemudian selanjutnya wattawadhu, yaitu tawadu. Bi an la yara li nafsihi fadlan ala ahadin bal yaraha muznibah mukassiratan. Dengan bahwa ia tidak melihat bagi dirinya keutamaan, kelebihan atas orang lain, seorang jua pun. Dia tidak melihat dirinya. Melihat dirinya itu punya keutamaan begitu dibanding dengan yang lain. Bahkan dia melihat dirinya itu penuh dengan dosa dan penuh dengan kelalaian. Jadi dia itu menganggap dirinya itu penuh dengan kelalaian, penuh dengan dosa begitu. Tidak melihat bahwa dirinya itu punya keutamaan. Terlepas orang itu memandang sidin seorang alim, misalnya dipanggil tuan guru, dipanggil al-fadil, misalnya al-ustazul fadil, guru yang mempunyai keutamaan, dan seterusnya. Itu adalah panggilan orang yang mungkin ingin menghormati beliau, akan tetapi beliau sendiri tidak melihat itu, sehingga ucapan-ucapan ketika ada orang misalnya memanggil beliau dengan panggilan tuan guru, mau panggilan apapun ya biasa saja bagi beliau, ya, tidak ada pengaruhnya begitu. Mau dipanggil biasa atau dipanggil yang seperti itu tadi, maka tidak punya pengaruhnya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi melihat diri kita, diri kita ini, kalau kita masih melihat bahwa kita mempunyai keutamaan daripada yang lain, maka berarti ada benih-benih penyakit di dalam hati kita. Maka itu harus kita hilangkan. Maka harus tawadhu kita, harus rendah diri. Jadi memang itu kan ini amal batin ya, yang bisa dilihat dengan ciri-cirinya begitu. Tapi makanya kita tidak bisa juga akhirnya istilahnya itu mengatakan bahwa orang itu sombong, ya, orang itu iri dengki, menuduh secara individu itu kan akhirnya jangan sampai begitu. Nah, kenapa? Karena ini kan merupakan amal batin. Makanya ini kita bicara tentang amal batin ini ya bicara untuk diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita berbicara tentang riya, berbicara tentang hasad, berbicara tentang bakhil, ya, sombong, itu kan kembali ke diri kita, membicarakan diri kita. Ada enggak penyakit-penyakit hati di dalam diri kita? Nah, kalau ada ya kita hilangkan, ya. Kita buangi, kita obati dengan cara belajar, ya, mengetahui tentang hakikat-hakikat daripada penyakit hati yang tersebut tadi. Kemudian setelah kita mengetahui, lalu ini obatnya. Nah, kemudian demikian juga nanti berbicara tentang masalah ketaatan batin yang sudah disebutkan di sini. Ini juga akhirnya berbicara kepada diri kita. Nah, apakah di dalam diri kita itu sudah ikhlas, apakah sudah tawadhu, apakah sudah sudah berbagus sangka dengan Allah, dan seterusnya nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi li ajli azamatillah rafa'ahu Allahu, barang siapa tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, li ajli azamatillah, karena karena keagungan Allah, rafa'ahu Allahu, maka mengangkat akan dia oleh Allah, meninggikan akan dia oleh Allah, ay fid dunya wal akhirah, yakni di dunia dan akhirat. Wakila, ada yang mengatakan at-tawadhu'u sulamus syarafi, tawadhu itu adalah tangga daripada kemuliaan. Ingin mendapatkan kemuliaan, ibaratnya ada tangga-tangganya loh.
Nah, tawadu ini merupakan tangga kita untuk mendapatkan kemuliaan. Air itu akan selalu mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Maka oleh karena itu, wahai anak-anakku sekalian, terutama santri pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, ya, wabil khusus. Nah, tawadu kan kita di saat kita belajar, di saat kita hadir, duduk ya di majelis ilmu, di majelis guru, kita duduk di situ, kita hadir di situ, maka tawadukkan hati kita. Jangan merasa bahwa apa yang disampaikan oleh guru itu kita sudah merasa mengetahui. Ya, harus kita dia dikosongkan. Ya, dikosongkan. Ibarat gelas itu harus kosong dulu baru bisa terisi dengan air. Jadi jangan sampai kita isi penuh, akhirnya tidak akan bisa masuk kalam hikmah daripada guru-guru kita. Maka itu adalah jadi kayak seperti gelas yang kosong. Gelas yang kosong, jadi sehingga diisi air itu akan berisi. Kemudian harus fokus, ya, jangan sampai miring memegang gelas. Kalau diibaratkan gelas yang akhirnya tumpah. Jadi harus tegak dia, harus fokus. Karena kalau tidak fokus ya akhirnya ya memang kalau tidak fokus itu apapun ya, waktu belajar kayak rapat kayak apakah. Ya, kadang-kadang Abah juga kalau rapat itu biasanya ya, kalau rapat itu kadang ada yang tidak fokus. Akhirnya susah memahami daripada pemaparan guru yang lain, ustadz yang lain. Ini kalau lagi tidak fokus tuh. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang ya sesuatu itu harus fokus. Kalau kita tidak fokus ya akhirnya ada kececeran begitu. Informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan itu berceceran aja. Karena kenapa? Karena tidak fokus, tumpah ibaratnya. Jadi pastikan gelas itu tegak, kemudian gelas itu kosong, tegak. Jadi sehingga dia bisa fokus. Kemudian jangan sampai kotor. Gelasnya tadi harus bersih, jangan sampai kotor. Karena kalau kotor ya tidak enak juga. Ya, tidak enak juga kalau yang kotor. Ibarat tadi cangkir diisi air, sudah tegak, bagus sudah, kemudian ternyata kotor. Kita kan kada mau minum, begitu. Nah, begitulah kalaunya hati kita itu kalaunya kotor, dimasuki sesuatu yang baik, mungkinlah apalagi yang tidak baik, yang baik saja ya akhirnya tidak bagus juga begitu. Akhirnya sulit bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Karena itu tadi, karena masih hatinya itu kurang tidak bersih begitu. Nah, jadi kata beliau tadi, jadi tawadu itu merupakan tangga daripada kemuliaan. Selanjutnya wan nasihatu, yaitu nasihat ay ikhlasul qauli wal amal lil muslimin, yakni ikhlas ucapan dan amal bagi kaum muslimin. Bi an tu'allimahum dinahum, dengan bahwa engkau mengajari kepada mereka akan agama mereka, wa tu'ti fakirahum, engkau memberikan kepada orang fakir di antara mereka, wa tajtaniba ghisyahum, dan engkau menjauhi daripada menipu mereka. Nah, itu namanya nasihat. Nasihat itu bisa dengan ucapan, dengan amal, ya lah. Dengan ucapan kita ya kita memberitahukan tentang agama mereka. Ketika mereka salah, kita berikan nasihat yang baik bahwa ini adalah salah misalnya. Kemudian ada orang fakir di sekitar kita, kita santuni, kita berimpak misalnya. Kita membantu, ada tetangga kita minta bantuan, kita bantu. Ini merupakan nasihat lil muslimin. Itu dengan amal ya, dengan amal bahwa kita itu tidak menipu mereka, kita tidak mau mengingkari janji yang sudah dibuat, yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, ini namanya nasihat. Kemudian wasakha'u, dan sakha yakni pemurah. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sakhiyyu qaribun minallah wa ba'idun min azabihi wa qaribun minni. Orang yang pemurah itu dekat daripada Allah, kemudian jauh daripada azabnya, dan dekat daripadaku, kata Allah. Was-sakhiyyu la yadkhulun nara wa ana rafiquh. Orang yang pemurah itu tidaklah masuk ke dalam neraka, wa ana rafiquhu, dan aku yang akan menemaninya, aku yang menjadi temannya. Wal bakhilu la yadkhulul jannah wa iblisu rafiquhu. Orang bakhil, orang kikir,
itu tidak masuk ke dalam surga dan iblis malah menjadi temannya. Nauzubillah min zalik, kalau sampai iblis menemani kita, yalah, iblis itu bukan teman, iblis itu adalah musuh kita. Jangan sampai menjadikan iblis sebagai teman, sebagai kekasih, tetapi hendaklah iblis itu dijadikan musuh yang wajib kita musuhi. Nah, ada ini orang yang kikir ini adalah orang yang berteman dengan iblis, waliyazubillah. Nah, oleh karena itu hilangkan sifat bakhil di dalam hati kita, sifat kikir di dalam hati kita. As-sakha'u an tajuda bima fadula an hajatika. Jadi yang namanya pemurah itu bahwa kita itu memberikan dengan apa yang lebih daripada hajat kita. Karena kalau kita juga punya hajat, ya tidak apa-apa ya kita menunaikan hajat kita. Hajat anak kita, hajat istri kita, begitu. Tapi wal isaru a'zamu minhu. Nah, isar itu mengutamakan itu lebih besar daripadanya, lebih agung daripadanya. Kenapa? Karena namanya isar itu, walaupun dirinya itu punya hajat, justru orang lain tetap diutamakan. Itu namanya isar. Inilah yang dimiliki oleh kaum Ansar. Kaum Ansar, di mana mereka itu selalu mengutamakan hajat saudaranya daripada kalangan sahabat kaum Muhajirin. Jadi begitu. Walaupun kadang-kadang mereka itu makanan ini untuk mereka, dihajatkan untuk mereka, untuk anak istri mereka, namun ketika melihat kaum Muhajirin itu misalnya kelaparan, maka mereka itu mengutamakan mereka. Nah, ini adalah masyaallah sifat yang sangat mulia. Itu namanya isar. Kalau kita tidak bisa isar, ya minimal kita ya sakhiyun tadi, yaitu pemurah. Di mana ada lebihan daripada hajat kita, maka lebihannya itu kita berikan kepada yang lain. Kemudian li'annahu arfa'u darajatis sakha. Nah, karena bahwasanya yang namanya isar ini mengutamakan orang lain tadi, yaitu sepaling tinggi derajat pemurah. Wa huwa antajuda bil mali mal hajati ilaih, bahwa dia memberikan daripada harta padahal beserta hajat ilahi kepadanya. Kadza fis suluki ila malikil muluk. Demikian di dalam kitab As-Suluk ila malikil muluk. Kemudian wa husnuz zanni, ya, dan selanjutnya daripada ketaatan hati adalah bagus sangka anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagus sangka kepada Allah maupun kepada makhluk Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala berfirman, ana inda zanni abdi, aku di sisi sangkaan hambaku, aku di sisi pengharapan abdi hambaku bi denganku. In zanna khairan falahu, jika dia menyangka, jika dia berharap itu adalah baik, falahu maka baginya. Wa in zanna syarran falahu, jika dia mengharap itu buruk, maka juga baginya. Maksudnya adalah kalau kita menyangka buruk, akhirnya dapat keburukan. Jika kita menyangka itu kebaikan, maka kita pun juga mendapat kebaikan. Nah, karenanya sangkalah dengan sangka yang baik. Sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyangka yang tidak, jangan sampai sekali-kali menyangka yang buruk-buruk. Jadi yang baik-baik saja di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Yang baik-baik aja. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi kaza fi Zawajir. Kemudian wa ta'zimu syairillah, dan membesarkan syiar-syiar Allah, ai a'lami dinih. Ta'zimu syairillah ai a'lami dinih, yakni tanda-tanda agamanya. Wahya al-mawadi', nah yang dimaksud dengan syair atau a'lam tadi, wahya al-mawadi'u, yaitu tempat-tempat allati yuqamu fihad din, yang ditegakkan padanya agama. Kal masjidi, seperti masjid, ini syiar Allah, maka tidak boleh dilecehkan. Wazawiyah, demikian juga zawiyah, yakni satu tempat yang dibuat untuk untuk ibadah, misalnya untuk majelis ilmu, misalnya itu zawiyah. Jadi tempat yang memang dibikin, diulah, ya biasanya untuk tempat ibadah, untuk tempat belajar dan seterusnya, itu zawiyah. Kemudian was-sofa wal marwah wa ghairiha, dan selainnya, sofa dan marwah dan selainnya, daripada tempat-tempat yang dijadikan untuk syiar agama Allah, termasuk juga tadi pondok pesantren. Nah, jadi kalau melecehkan pondok pesantren,
ya, melecehkan itu, nah ini berbahaya sekali. Kemudian melecehkan masjid, melecehkan ajaran Islam, makinnya lah kalau sampai melecehkan yang begitu. Nah ini apa namanya, itu ucapan-ucapan yang sangat berbahaya. Apalagi sampai misalnya, nah hati-hatilah masuk pondok pesantren itu sarangnya radikal, sarangnya teroris. Nah ini ucapan-ucapan yang kotor, ya, ucapan yang melecehkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap pondok pesantren itu sebagai sarang radikal, sarang teroris misalnya. Nah ini adalah ucapan-ucapan yang berbahaya. Tapi kan ada aja, terlepas ada misalnya, tetapi tidak bisa lalu mencap bahwa pondok pesantren itu adalah sumber radikal misalnya. Ini radikalisme maksudnya lah, sumber itu ucapan yang sangat berbahaya sekali. Kalau dia tidak taubat, maka berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi pondok pesantren itu adalah termasuk syiar daripada agama Allah. Termasuk syiar agama Allah. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berarti muncul daripada hatinya yang takwa. Jadi justru di pondok pesantren itu kita mengkaji ilmu, ya, kita mengkaji agama kita yang sebenarnya, kita mengkaji syariat Islam yang sebenarnya, ya, sehingga akhirnya kita pun mampu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang akhirnya hak itu adalah hak, batil itu adalah batil. Nah, untuk mengetahui itu tentunya dengan belajar, kan begitu, belajar. Nah, salah satu daripada tempat belajar yaitu tadi adalah pondok pesantren. Nah, ini salah satu ucapan contoh tadi yang kadang-kadang bisa kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Kadang-kadang ada. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Ucapan-ucapan yang kotor itu harus kita singkirkan, harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Apalagi terkait dengan agama kita, terkait dengan syariat Islam. Yakin kita dengan Islam kita dan syariatnya. Makanya tadi, jangan sampai ragu-ragu tadi. Jangan sampai ada keraguan-raguan yang merasuki di dalam hati kita, di dalam jiwa kita terkait dengan Islam. Ini tadi yang kalimat wal yakin bi an ya'taqida bi qalbihi dinal Islam i'tiqadan jaziman khalian minasyukuk. Nah, itu tadi. Ya. Kemudian yang akan datang insyaallah yaitu nanti wasyukru ala ni'amillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, Abah akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, pertanyaan yang sudah diajukan. Mudah-mudahan yang mengajukan pertanyaan ini juga menyimak ya sampai akhir, karena tanya jawabnya ini akhir daripada majelis. Yang pertama ini ada pertanyaan dari salah satu wali santri pesantren Al-Quran Darul Inqilabi tentunya. Apakah uang pensiunan bulanan karena meninggal dunia termasuk daripada warisnya? Inti dari pertanyaan begitu. Jadi apakah pertanyaannya itu uang pensiunan bulanan karena meninggal dunia termasuk waris? Nah, baik, Abah jawab dengan singkat mungkin ya karena waktunya juga, bahwa uang pensiunan bulanan ya dari yang meninggal itu, maka dia tidak termasuk harta warisan. Jadi tidak termasuk harta warisan. Kenapa? Karena uang uang pensiunan itu adalah pemberian yang diberikan setelah orang itu meninggal dunia. Jadi kayak semacam bantuan begitu. Kayak semacam bantuan, kayak semacam pemberian yang diberikan kepada istri sidin yang meninggal, anak sidin yang meninggal begitulah. Nah, apalagi karena kebetulan paman-paman saya itu rata-rata PNS ya. Jadi paman ya artinya dingsanak daripada ibu ya. Ibu saya ini memang rata-rata PNS. Jadi bahwa katanya pensiunan itu diambil dari APBN atau APBD begitu. Jadi tidak diambil dari dipotong gaji atau apa ya itu.
Nah, jadi intinya bahwa uang pensiunan itu tidak termasuk daripada kategori harta waris, tidak termasuk. Nah, karena dia tidak termasuk daripada harta waris, maka akan kita lihat pensiun itu untuk siapa begitu. Kan ada aturan-aturan di dalam undang-undang PNS itu. Untuk siapa? Misalnya untuk anak, misalnya untuk istri yang belum untuk istri yang meninggal misalnya itulah selama belum menikah lagi. Kemudian untuk 2 anak misalnya. Nah, ini berarti pensiunan itu akan diberikan kepada yang sudah ditetapkan itu. Nah, bagaimana pembagiannya? Ya, kalau memang tidak ada aturan yang mengikat, nah maka dia berarti dibagi rata. Nah, oleh karena itu berhati-hati, terutama kepada seorang ibu yang dia punya anak yatim. Jadi seorang ibu yang punya anak yatim, abahnya meninggal, PNS, lalu meninggalkan dana pensiunan. Nah, maka ternyata misalnya dana pensiunan itu adalah untuk istri dan anaknya, dan kebetulan anaknya itu yatim, maka hati-hati. Artinya berikanlah sesuai dengan haknya yang sudah ditetapkan. Misalnya bisa dibagi rata ya. Kalau tidak ada aturan yang mengikat, misalnya dia hanya ini untuk istri, untuk anak, berarti nanti bisa dibagi rata. Jadi jangan sampai zalim kepada anak kita yang yatim misalnya. Kita misalnya dapat pensiunan 1 juta, ternyata kita ambil 900.000 untuk anak yatim, karena itu anak kita juga, karena kita memang itu anak kita, tapi statusnya yatim, lalu kita beri 100.000. Nah, ini kan bisa termasuk daripada menzolimi daripada anak kita sendiri. Nah, oleh karena itu ada satu hadis di mana kita mendapat kemuliaan, yaitu orang yang menyantuni, orang yang mengurusi anak yatim, tentunya dengan cara yang baik, maka aku dan yang kafilul yatim, kata Nabi, seperti ini. Nah, jadi sangat dekat sekali. Jadi jangan sangat dekat sekali. Jadi dekat aja kan, tidak jauh antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi sangat dekat sekali. Ini menunjukkan kedekatan. Nah, seorang ibu yang ditinggal wafat suaminya, kemudian ada meninggalkan anak yang yatim, ini kesempatan untuk dekat bersama Rasulullah SAW, yakni menyantuni, mengurusi anak yatim tersebut. Nah, demikian mungkin yang dapat saya Abah jawabkan terkait dengan masalah uang pensiunan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi poinnya, dia tidak termasuk harta warisan. Nah, sehingga pembagiannya itu ya bisa dengan dibagi rata. Kecuali nanti ada aturan-aturan yang mengikat. Misal saja untuk pensiunan untuk istri misalnya ditetapkan dalam wasiat itu, dalam aturan itu misalnya 70%, sementara anaknya 30% misalnya begitu. Tapi setahu saya tidak ada ya. Wallahu alam, mudah bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, hukum menunda membagi waris. Jadi menunda-nunda membagi waris. Dan memang kita lihat ya di tengah-tengah masyarakat itu menunda harta waris itu dengan berbagai macam alasan. Misalnya alasannya itu karena salah satu orang tuanya masih hidup, dan karena untuk menunggu harga tinggi misalnya, atau menjadikan rumah itu sebagai rumah induk, nanti waktu hari raya nanti berkumpul di rumah itu, atau misalnya macam-macam lah itu ya, untuk menunda-nunda itu, menunda daripada pembagian harta waris. Nah, perlu kami sampaikan bahwa membagi harta warisan itu hukumnya wajib. Jadi membagi harta warisan itu adalah wajib. Tetapi masalah bagi ahli waris, masalah dia menerima atau tidak itu kan hak ya. Artinya kalau dia ingin menerima, kemudian setelah diterima dia berikan, itu tidak masalah ya, karena tidak wajib juga dia menerima harta itu kan begitu. Cuma membaginya wajib. Nah, setelah dibagi ternyata saya tidak ingin harta itu karena saya masih banyak harta, ini untuk kakak saya saja, ini untuk adik saya saja, ini untuk ibu saya saja, itu tidak masalah. Karena itu hak ya, hak itu bisa diterima, bisa juga tidak diterima lalu diberikan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan menunda-nunda? Sementara kita sudah tahu bahwa hukum membagi warisan itu adalah wajib, lalu bagaimana menunda-nunda? Kalau menunda-nunda membagi harta waris tanpa persetujuan daripada ahli waris yang lain, hukumnya haram, hukumnya berdosa.
tanpa persetujuan daripada ahli waris yang lain. Kenapa? Karena akhirnya kita makan daripada harta yang batil juga, makan hak yang lain karena tidak dibagi tadi. Apalagi kalau di situ ada anak yatim, ada anak yatim. Nah, kalau sudah begitu segerakanlah untuk membagi harta waris tersebut. Jadi kalau tanpa persetujuan ahli waris yang lain, maka haram itu. Nah, kalau ada persetujuan yang lain, ya maka tidak mengapa. Kalau ada persetujuan, sudah setuju, ya tidak mengapa. Itu pun dengan catatan di situ tidak ada anak yatim di situ. Karena untuk masalah persetujuan ini dia harus baligh. Sementara anak yatim itu kan belum baligh. Nah, ini yang jadi persoalan kalau ada anak yatim. Kalau tidak ada anak yatim, artinya adik kita misalnya, dia statusnya tidak yatim, tidak jadi persoalan. Ya, kalau misalnya lain, karena misalnya tidak ada ya adik kita yang di bawah umur, yang yatim tadi tidak ada, kita sudah baligh semuanya. Kalau kita setuju itu akan boleh kita akan menunda misalnya. Itu tidak persoalan. Ya, nah. Tetapi kalau ada anak yatim, nah kita tidak bisa mendapatkan persetujuan daripada anak yatim tersebut. Nah, jadi oleh karenanya kalau ada anak yatim ya tidak ada alasan kita untuk menunda-nundanya. Tapi kalau tidak ada tadi anak yatim, ya, nah, maka tanpa persetujuan daripada ahli waris yang lain haram dan berdosa. Tapi kalau yang lain itu setuju saja, itu maka tidak mengapa. Tetapi ingin saya ingatkan, kalaupun misalnya yang lain setuju lalu ditunda-tunda, itu akan ada persoalan nanti di kemudian hari. Ada itu banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Awalnya misalnya setuju ahli waris, tetapi akan muncul persoalan dan akhirnya muncul persoalan. Misalnya si ahli waris A meninggal, dia punya anak 5. Hartanya belum dibagi, dia menempati rumah itu. Si A tadi menempati rumah itu, dia punya anak 5. Akhirnya anaknya tadi mau berbagi. Karena dia tidak tahu. Dikiranya misalnya rumah itu adalah rumah orang tuanya, rumah ayahnya, padahal masih milik bersama. Nah, ini kan jadi persoalan. Sementara ayahnya yang meninggal tadi, yang si A tadi punya saudara B, C, D. B punya anak 5, C punya anak 10. Misalnya begitu ya, banyak. Dan akhirnya ribet itu nanti. Terkadang terjadi perselisihan. Minimal akan menghilangkan silaturahim. Yang padahal menyambung silaturahim itu adalah wajib. Dan akhirnya gara-gara itu lalu putus hubungan silaturahim. Tidak akur di antara saudaranya. Nah, jadi persoalan ini janganlah. Masalah harta ini jangan ditunda-tunda. Membagi harta waris jangan ditunda-tunda. Selesaikan dulu untuk urusan jenazah orang tua kita mungkin yang meninggal. Kemudian bila ada wasiat beliau, laksanakan wasiat itu yang tidak lebih dari 1/3 harta. Ada hutang beliau, selesaikan dulu hutangnya. Kalau sudah itu selesai, segerakan untuk membagi sisa daripada harta yang menjadi peninggalan itu, yaitu yang waris itu tadi. Jangan ditunda-tunda setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Karena sekalipun tadi mendapat persetujuan seluruh ahli waris, yang di situ tidak anak yatim itu tidak mengapa karena sudah dapat persetujuan, tapi akan memunculkan masalah baru nanti. Tetapi ingat, kalau ada ahli waris yang ada di anak yatim atau tidak mendapatkan persetujuan daripada salah satu ahli waris, salah satu saja ahli waris tidak setuju, maka tidak boleh ditunda-tunda untuk membaginya. Oleh karena itu, kalau salah satu ahli waris meminta haknya, wajib diberikan. Ingat, ahli harta waris itu adalah hak ahli waris. Kalau dia meminta haknya, wajib diberikan. Jangan apa kamu ini minta harta lalu tidak diberikan, Masya Allah, itu dosa nanti. Ya, bagi dengan secara hukum waris ya, yaitu faraid. Itu pertanyaan mudah bisa dipahami. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, tahlilan menggunakan uang warisan yang belum dibagi, apakah itu diperbolehkan? Tahlilan ya yang biasanya ya tradisi ya. Ini ingat, ini hanya tradisi daripada masyarakat kita yang ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke sampai 7, 25, 40, 100 haul ya setahun dan seterusnya itu ya. Dan seterusnya itu kan betahlilan kalau bahasa di masyarakat kita. Nah, betahlilan ini tidak boleh diambil dari harta waris yang belum dibagi. Sekali lagi, ini tidak boleh diambil dari harta waris yang belum dibagi. Itu tidak boleh hukumnya. Jadi kayak apa mau tahlilan? Ya, duit kita pribadi.
Ya, duit kita pribadi, jangan diambil dari harta yang meninggal dulu, yang belum dibagi. Itu jangan diapa-apai untuk tahlilan. Yang boleh daripada harta yang meninggal atau harta warisan belum dibagi itu ya untuk mengurus jenazah beliau daripada pemakaman, untuk membeli kain kapan, ya, untuk untuk membeli tanah. Misalnya anggaplah di situ tanah kuburan mesti dibeli gitu, ditebus atau dibeli. Dan itu untuk itu. Kalau untuk tahlilan atau untuk memberi imam yang sholat jenazah atau memberi jamaah yang sholat jenazah amplopnya itu, atau memberi tukang talqin yang membacakan talqin di saat di kuburan, itu tidak boleh diambil dari harta waris. Apalagi di situ ada anak yatim tadi, anak sidin, anak beliau yang yatim. Nah, apalagi itu jangan. Kecuali nanti seluruh ahli waris yang di situ tidak ada anak yatim, tentunya lah setuju bahwa bisa diambil daripada itu. Nah, itu tidak mengapa kalau memang seluruhnya itu sudah setuju diambil dari itu. Tapi kalau tidak, kalau salah satu saja tidak setuju atau di situ ada anak yatim, jangan diambil jangan diambil untuk tahlilan daripada harta warisan yang belum dibagi tadi. Maka ya bisa dengan duit pribadi kita saja, duit pribadi, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, inilah yang sering ya saya ingatkan juga kepada jamaah, hati-hati ya kalau untuk tahlilan jangan mengotak-atik dulu harta warisan yang belum dibagi. Karena boleh jadi nanti ahli waris yang lain tidak setuju, begitu boleh jadi. Ya, kecuali tadi sudah redo 100% semuanya. Tapi kalau yang tidak redo ya tidak boleh digunakan untuk tahlilan harta warisan. Jadi pakai duit pribadi saja ya, kalau duit pribadi yang tidak ada sangkut paut dengan harta warisan. Kemudian pertanyaan berikutnya apa lagi ya? Jam berapa sudah ya? Masya Allah. Oh, sudah jam 6.51. Ini mungkin yang terakhir ya untuk menjawab pertanyaan. Bolehkah berdagang dengan membedakan harga jual barang dengan cara kas dan kredit? Ya, jadi membedakan kalau kas kontan ini harganya sekian, 1 juta misalnya. Bila kredit selama 1 tahun membayarnya angsur, cicil selama 1 tahun misalnya 2 juta misalnya. Apakah boleh dibedakan seperti itu? Baik, dalam fikih itu macam-macam ya nama transaksi. Transaksi yang yang tidak kontan tuh. Jadi ada namanya nanti transaksi kredit itu yang bayarnya becicil, itu namanya bai'ut taqsit. Jadi membayarnya becicil selama 1 tahun misalnya lah. Kemudian ada nanti bai'u bisamanil ajil. Itu membayarnya betempo. Misalnya membayarnya bulan depan, tapi ya langsung aja bayarnya betempo. Kemudian ada juga nanti banyak bai'u urban, yakni yang pakai uang muka begitu. Tapi ya tetap dia betempo juga kan, tapi dia pakai uang muka. Baik, terkait dengan pertanyaan daripada becicil atau kredit tadi, maka secara hukum asal itu ya boleh. Jual beli kredit itu boleh dengan syarat dan rukunnya tentunya kan. Syarat jual belinya kan ada tuh, syarat jual beli ya sama itu berlaku. Makanya kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin, kata beliau, amma law qala bi'atuka bi alfin naqdan wa bi alfaini nasi'ah. Nah, maka itu boleh kata beliau. Maka itu yasih, maka itu sah saja. Yaitu andai kata engkau mengatakan saya jual kalau kontan ini 1.000, tapi kalau nanti betempo kredit itu nanti 2.000. Nah, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, hukumnya boleh. Jadi jual beli kredit itu boleh. Membedakan harga itu tidak mengapa. Jadi tidak mengapa misalnya kalau kontan itu 1 juta, tapi kalau kreditnya nanti 2 juta, itu tidak mengapa. Nah, kenapa? Karena yang namanya jual beli kredit itu adalah pertukaran ya, antara saman, antara harga atau uang dan barangnya, sil'ah, barang dagangan. Beda kalau hutang piutang. Kalau hutang piutang ya tidak boleh. Hutang piutang itu kan uang ke uang kan begitu. Itu hutang piutang. Uang, transaksi mata uang dengan uang, itu tidak boleh. Hutang 1 juta, ya, hutang 1 juta, kemudian bayarnya 1.200.000 kena, nanti
maka 200 itu riba, itu haram. Ya, tapi tentunya beda, ini kan jual beli. Kan ada pilihan. Nah, ini kalau saya jual kontan, ini 1 juta. Nanti kalau nanti setahun nanti kamu bayar maka 2 juta. Kan akhirnya si pembeli kan dia punya pilihan. Dia memilih apakah ingin kontan yang 1 juta atau dia ingin memilih yang kredit itu yang 2 juta, kan ada. Jadi jelas. Ya, jadi intinya bahwa syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jadi diantaranya adalah pertama, dia harus jelas. Jangan sampai yang ngambang, apalagi mengikuti bunga, itu tidak boleh. Jadi harus jelas. Kalau kontan 1 juta, kredit 2 juta, kan jelas itu. Nah, oleh karena itu, kredit yang pakai bunga, ya, yang pakai bunga itu tidak boleh. Atau ada yang namanya pakai penalti lah, ada yang pakai denda, itu tidak boleh. Kredit-kredit yang seperti itu. Ya, pakai denda kalau terlambat bayar, tanggal misalnya setiap bulan tanggal 10 ternyata terlambat 1 hari lalu ada denda. Nah, itu yang tidak boleh, kredit seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu pakai kredit juga harus ada hukum syariahnya. Ya kan begitu. Kemudian bisa dipahami ya insyaallah. Jadi kalau yang tadi seperti saya jelaskan itu tidak mengapa kredit seperti itu. Berarti si pembeli ada pilihan, dia ingin ngambil 1 juta yang kontan atau yang kreditnya 2 juta. Tapi yang kalau tadi yang ngambang, yang tidak jelas, ya lah, yang tidak jelas, hanya berubah-ubah mengikuti pakai kurs bunga misalnya, apalagi sudah menetapkan bunganya, menetapkan dendanya. Nah, ini perkara-perkara yang semacam itu tidak diperbolehkan kalau kredit yang semacam itu. Kalau ingin kredit tadi ya tadi kata yang jelas tadi, ya. Sehingga si pembeli ada pilihan. Dia ingin mengambil pilihannya yang kontan 1 juta atau yang ingin 2 juta yang kredit. Ini contoh 1 juta ya. Yang kemudian bisa dipahami, terutama bagi penanya. Karena jam kita sudah sampai, insyaallah akan kita sambung pada besok pagi dengan jam yang sama, insyaallah, yaitu jam 6 ya, jam 6 sampai jam 6.30. Kemudian 15 menit kita ada sesi tanya jawab, yaitu jam 6.45. Ada ini kita kelebihan waktu, minta maaf. Kemudian untuk pertanyaan bisa diajukan melalui WA saya, jadi tidak di kolom komentar di FB. Karena biasanya saya ini kalau setelah selesai kajian ini saya tidak tapi membuka Facebook lagi. Jadi kadang-kadang membuka Facebook itu hanya untuk kajian atau ya jarang-jarang lah intinya. Ya, jarang-jarang. Ya, jarang-jarang kalau membuka Facebook ya. Karena itu akhirnya tidak terkontrol, nanti ada pertanyaan di FB atau di Facebook. Jadi oleh karenanya silakan ajukan pertanyaan kalau ingin ada pertanyaan, diajukan di nomor WA saya 0821 5337 5538. Sekali lagi 0821 5337 5538. Nah, silakan ajukan pertanyaan itu, insyaallah akan saya upayakan untuk menjawab dari pertanyaan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus kepada santri kami, santri pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, mudah-mudahan tetap semangat ya di dalam belajar, penuh dengan semangat, sekalipun kita abah tidak bisa bertemu langsung dengan kalian karena ini masa pandemi COVID-19 ini, kita belum bisa kembali ke pondok. Mudah-mudahan untuk anak-anakku sekalian, banin maupun banat, tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Abah doakan dan yang lain juga insyaallah mendoakan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan kalian akan menjadi seorang yang hafal Al-Quran 30 juz dengan hafalan yang berkualitas. Insyaallah orang tua kalian akan membanggakan kalian, dan kalian akan memakaikan mahkota untuk kedua orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.